Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di siang penuh berkah ini, marilah kita tundukkan hati dengan simbol takwa yang kuat. Bukan sekedar takwa di lisan, tapi takwa yang mampu menggetarkan hati saat nama Allah disebut dan menahan tangan saat hendak berbuat dosa. Takwa adalah bekal terbaik bagi musafir kehidupan yang sedang berjalan menuju kampung halaman keabadian. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, tema khutbah kita hari ini adalah sebuah renungan tajam bagi nurani kita, yaitu menjadi baik itu mudah, yang berat itu menjadi bermanfaat. Seringkali kita merasa cukup hanya menjadi orang baik, hanya dengan menjadi orang baik atau soleh. Kita sholat tepat waktu, sering berjamaah, kita berpuasa, kita menjauhi maksiat, dan kita merasa aman di dalam kesalahan pribadi kita. Menjadi baik memang indah, layaknya sekutum bunga yang mekar, indah, bersih, cantik, tapi wanginya tidak tercium oleh siapapun. Keindahannya terkurung hanya untuk dirinya sendiri. Menjadi baik itu relatif mudah, cukup dengan menahan diri dari menyakiti orang lain dan memperbaiki hubungan vertikal dengan Allah. Kita sudah disebut dengan orang baik. Namun Islam tidak turun ke bumi hanya untuk menciptakan individu-individu yang soleh sendirian. Islam menuntut kita untuk naik kelas dari sekedar soleh atau baik menjadi muslim, atau yang memperbaiki, atau yang bermanfaat. Inilah jalan yang berat itu, jalan kebermanfaatan. Mengapa berat? Karena kita menjadi soleh itu ibarat menjadi danau yang tenang. Maka menjadi bermanfaat itu ibarat menjadi sungai yang mengalir deras. Sungai itu harus menabrak batu karang, rela menjadi tidak bersih lagi demi menghidupi sawah-sawah yang kering, dan tak henti mengalir meski jalannya berliku. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, hadis ini adalah penyemangat atau cambuk bagi jiwa-jiwa yang terlena dalam kenyamanan. Rasulullah tidak berkata sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak sholat sunnahnya atau paling lama zikirnya, karena ibadah ritual itu adalah kewajiban. Namun
kebermanfaatan adalah bukti kejujuran iman. Orang yang bermanfaat adalah orang yang rela, lelah, capek, bahkan sakit. Ia adalah lilin yang berani habis demi menerangi sekitarnya, meskipun tubuhnya sendiri yang akan terbakar. Ia adalah pohon berbuah yang rela dilempari batu oleh manusia, namun membalasnya dengan menjatuhkan buahnya yang manis. Lihatlah para nabi, mereka tidak dimusuhi karena mereka soleh, mereka dimusuhi karena mereka muslim. Mereka dimusuhi karena mereka turun tangan mengubah keadaan, menegakkan keadilan dan menebar manfaat yang mengganggu kenyamanan bagi para manusia yang dolim kepada sesama. Hadirin salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu juga akan kembali pada dirimu sendiri. Ayat ini menyiratkan bahwa kebaikan kita akan memantul kembali. Tapi ingatlah, menjadi bermanfaat menuntut pengorbanan ego. Saat kita memilih untuk bermanfaat, mungkin kita akan dikritik. Saat akan mencoba memperbaiki sistem, kita mungkin akan kehilangan harta. Saat bersedekah membantu anak yatim dan duafa, kita akan mungkin kehilangan waktu istirahat saat mengurus umat. Itulah mengapa ia berat. Tapi ingatlah, besi yang ditempa api akan menjadi pedang yang tajam, sedangkan besi yang didiamkan hanya akan menjadi besi yang berkarat. Mari kita menjadi hamba Allah yang kehadirannya dinanti, ketiadaannya ditangisi. Jangan menjadi buih di lautan yang banyak jumlahnya, namun hilang tak terbekas. Jadilah seperti hujan, dimanapun ia jatuh, ia selalu menumbuhkan kehidupan yang baru. Semoga Allah melembutkan hati kita, bukan hanya untuk menjadi hamba yang soleh di atas sajadah, tetapi menjadi pejuang kebaikan yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Artinya, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jika hari ini kita merasa sudah cukup baik karena salat 5 waktu kita terjaga, tanyakan pada nurani kita, siapa yang sudah tersenyum karena bantuan tangan kita hari ini? Siapa yang beban hidupnya menjadi ringan karena kehadiran kita? Jangan sampai kita mati hanya meninggalkan nama di batu nisan tanpa meninggalkan jejak kebaikan di hati manusia. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di penghujung khutbah ini marilah kita berdoa agar Allah memberi kita pundak yang kuat untuk memikul amanah kebermanfaatan ini. Ya Allah, jangan biarkan kami puas hanya dengan kesolehan diri kami sendiri, sementara saudara kami kelaparan, tetangga kami kesulitan, dan umat ini membutuhkan perbaikan. Ya Allah, jadikanlah sisa umur kami sebagai ladang amal yang buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadikanlah harta kami, ilmu kami, dan tenaga kami sebagai jalan bagi orang lain untuk mengenalmu. Amin. Semoga Allah mengubah hati kita yang keras dan egois menjadi hati yang luas seluas samudra untuk menampung dan membantu sesama manusia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi
minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih haqqa taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri faja'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum waskuruhu ala ni'amihi yazidkum wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.